Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mustafa. Saya merupakan mahasiswa dari program studi teknologi rekayasa internet dengan EPM 2375833. Oke, di sini kita masih kembali di modul NetAcad pada modul NetAcad yaitu tentang materi ethical hacker, yang dimana masih berbicara tentang materi-materi hacker, ethical hacker ya, yang dimana lab-lab dan penugasannya sudah saya kerjakan pada sebelum-sebelumnya. Lab yang sudah saya kerjakan ini, kita lanjut untuk lab yang keempat ya, yaitu lab 4.4.8, yang dimana di sini yaitu tentang using the browser exploitation framework atau BII. Nah, di sini eh, cek the browser apa. Seni tujuan, kemudian ada requirement dan sebagainya ya. Oke, di sini the browser exploration framework atau BFF ya, enable constraint. Jadi di sini masih tetap dengan cara yang sama ya. Di sini menggunakan yang namanya Kali Linux. Kita start terlebih dahulu Kali Linux-nya. Sambil menunggu saya ingin sedikit menjelaskan deskripsi pada tugas ini ya. Jadi eh, oke, sorry. Saya berada di tempat yang cukup ramai ya. Di sini ada eh, ramai kawan-kawan saya. Oke, langsung saja di sini sedikit membahas deskripsi tugas apa yang kita bahas. Jadi BFF itu BIF ya, atau yang biasa disebut dengan Browser Exploration Framework, merupakan framework khusus untuk client side attack, yang dimana dengan memanfaatkan browser korban. Jadi tujuannya itu bukan menyerang server langsung, tetapi mengontrol browser korban setelah berhasil dijalankan script Hope.js pada browser mereka. Jadi tujuan lab ini yaitu memahami cara kerja PFFI tersebut dan dalam menghook browser target dan mempelajari eh, yang kedua mempelajari eksploitasi client side seperti social engineering, kemudian threat fake notification, dan lain-lain. Dan mengetahui risiko keamanan jika pengguna tidak berhati-hati saat browsing. Oke, jadi kemudian di sini ada sedikit fungsinya. Fungsinya itu menghubungkan hook browser korban agar bisa dikontrol. Jadi ini merupakan cara simulasi saja. Ini saya gunakan di perangkat saya sendiri dan saya targetkan di eh, data-data saya sendiri untuk uji coba saja, untuk kita sharing-sharing. Kemudian membantu pentester memahami celah keamanan pada sisi penggunaan end user. Jadi di sini banyak ya. Menghook, kemudian menginvestigasi apa ya, BFF exploit ini ya ke client side attack. Oke, langsung saja kita buka part yang pertama, yaitu masuk ke Kali Linux ya. Kita login terlebih dahulu Kali Linux. Kali Linux. Oke, kita buka saja. Buka saja ini ya. Ya. Buka the BF application from the Kali application all application with star minus cost. Nah, jadi langsung kita masukkan perintah ini di terminal agar mempercepat ya. Aduh, kali opening UF-nya.
Usernya ini password ya, sorry. Dan save. Kemudian yang step kedua yaitu menghook the location browser to simulasi klien. Jadi eh, kita mengeksploit target sistem target yaitu have hook target browser. Jadi tahap-tahapannya itu pertama buka kita buka tab baru ya, open tab baru. Kita kemudian link yang akan dibuka ini merupakan sorry. Ya, selamat datang ke Butcher Sauce. Kemudian coba kita cek dulu. Jadi pada menu yang telah saya apa ya HTTP yang telah saya akses ini merupakan fact server demo di FF ya. Yang dimana untuk melihat kita masukkan kita perintah control oh oh sorry. Sini ya untuk itu ya oke berhasil ya untuk ini merupakan fake web ya jadi ini merupakan fitur juga fitur pada UI UI-nya ya. Kemudian yang ketiga hal kedua yang bukan investigasi BF exploit. Nah, komen warna oranye ini di sini ada warna hijau ini merupakan aman, tidak terlihat. Kemudian orange ini eh, terlihat user. Kemudian putih ini belum diuji dan merah ini belum tidak bekerja ya. Langsung saja. Kedua, dan masuk ke part ketiga. Listening. Kemudian password yang sama tadi ya. Baca HTTPS, HTML. Oke. Jadi sedikit kita copy saja ya.
Kita copy saja ke ChatGPT untuk sedikit penjelasannya, karena saya baru saja eh, membuka lab dan langsung take video langsung ya. Oke, oh, menjelaskan. Tolong berikan penjelasan pada perintah ini. Oke, maka Om Cipta akan menolong kita, membantu kita. Oke, sebenarnya bagian dari brosur. Perintah yang perintah ini sebenarnya bagian dari praktikum menggunakan BIF browser expression framework. Fokusnya adalah pada fitur tab naming yang dikategorikan social engineering. Oh, BIF ini kemudian kita copy dulu ya. Nggak bisa, bisa. Kita copy dulu sama ya UI. Kemudian jadi kesimpulannya pada part ke ini kedua apa ya berapa sorry pada part ketiga ini eh perintah yang mendemonstrasikan serangan social engineering dengan BF khususnya tab navigator menipu korban lewat tab browser yang kecil. Tujuannya biasa untuk phishing dan inisial. Jadi sini nanti dia akan masuk ya, masuk lewat login sini. Kemudian nanti si attacker atau hacker ini akan mencuri datanya lewat login ini. Oke, Cisco. Situ klik tersebut. Oke, ya, cukup ya. Jadi di sini ada tidak spesifik untuk pengujiannya sih. Ya, di sini nih. Oke, ya, ketua mantap. Ada control panel bisa ditutup. Oke, ini merupakan efek notification berverop ini ya. Di, oke, mungkin cukup dari saya untuk lab 4.8 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Jadi sedikit ingin saya ulas. Ini ya tadi saya merupakan saya udah bisa siapin sedikit rangkumannya. Aku sedikit mana untuk ini nggak usah. Nah, di sini ya. Jadi di sini ada penjelasan-penjelasannya nih. Ketika itu menginvestigasi exploit, kemudian mengkomentar warna hijau ini bekerja dan tak terlihat korban, oranye ini bekerja tapi terlihat, putih ini belum teruji, dan merah tidak bekerja target ini. Jadi inilah penjelasan-penjelasannya ya. Dan sudah saya buat laprak juga, sudah saya kumpul lapraknya. Jadi kesimpulannya BF itu menunjukkan bagaimana browser bisa dijadikan pintu masuk serangan. Jadi si hacker ini masuk nih lewat jaringan-jaringan yang ada pada satu network gitu. Sehingga hanya dengan sebuah script hooks JavaScript, attacker ini bisa mengontrol browser korban. Sehingga modul exploit BF ini atau fake notification menyoroti bahaya social engineering di web. Jadi praktikum ini memperkuat kesadaran bahwa keamanan pengguna end user sama pentingnya dengan keamanan server. Jadi saling berkaitan ya kawan-kawan. Jadi saling berkaitan. Kemudian kita sebagai mahasiswa IT juga harus bisa menjaga keamanan, baik itu sandi. Terlebih-lebih kita jangan sampai eh, apa ya? Jangan sampai kita ini tertipu nih sama yang namanya link phishing, kemudian apapun itulah. Dan bentuknya itu phishing ya jadi yang dimana bisa merugikan kita nanti gitu. Oke, cukup dari saya. Saya ulangi, maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.